teman-teman, kita lanjutkan saja pekerjaan kebunnya. Seperti biasa, jangan lupa bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 2811 sampai bab 2813. Ye Chen awalnya berencana pergi ke Purple Mountain Villa untuk bertemu Lin Waner setelah makan malam dengan kakek neneknya. Jadi dia tidak terburu-buru untuk mengetahui situasi spesifik takdir Seng Long dari Lin Waner. Jauh di lubuk hatinya, dia masih shock dengan masa lalu orang tuanya. Ketika dia mendengar dari pamannya bahwa orang tuanya telah mempelajari sesuatu seperti prolog 9 kitab suci misterius lebih dari 20 tahun yang lalu, Ye Chen merasa bahwa pemahamannya tentang orang tuanya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang tuanya terlibat secara mendalam dalam latihan spiritual. Terlebih lagi, saya tidak menyangka orang tua saya telah memperoleh prolog dari 9 kitab suci surgawi yang misterius, lebih dari 20 tahun yang lalu. Bagi Ye Chen, dampaknya sebanding dengan ledakan bom nuklir. Ayah saya secara tidak sengaja mendapatkan prolog dari 9 kitab suci misterius, yang juga merupakan kata pengantar 9 kitab suci misterius. Dia melewati prolog ini dan secara tidak sengaja memperoleh 9 kitab suci misterius di Jikingtang 20 tahun kemudian. Apakah memang ada suatu kebetulan di dunia ini? Jika kedua buku ini bukan suatu kebetulan, apakah ada hubungan yang diperlukan? Memikirkan hal ini, Ye Chen terkejut dan tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Bertahun-tahun setelah orang tuanya meninggal, dia secara tidak sengaja menempuh jalan yang belum mereka selesaikan. Mungkinkah Tuhan mengaturnya agar dia bisa mewarisi warisan orang tuanya? Namun jika memang benar demikian, mengapa orang tuaku tidak memberitahuku sepatah kata pun saat itu? Bingung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada An Chong Kiu. Paman, pernahkah orang tuaku mengatakan bahwa mereka mendapat masalah dengan seseorang atau suatu organisasi? Seorang Chong Kiu berkata, 1 tahun sebelum ibumu meninggal, dia pernah memberitahuku ketika dia membawamu kembali ke Amerika Serikat untuk mengunjungi kakek nenekmu. Dia berkata bahwa dia dan ayahmu tersinggung karena mereka sedang menyelidiki sesuatu yang sangat penting. Itu adalah organisasi yang sangat tua. Ye Chen dengan cepat bertanya, apa nama organisasi ini? Sebelum An Chong Kiu dapat menjawab, lelaki tua An Kishan di samping berbicara, Chener, ibumu saat itu mengatakan bahwa organisasi yang dia dan ayahmu sakiti bernama Po King Hui. Dia memberitahu saya pada saat itu bahwa ini adalah sebuah organisasi yang belum pernah ada. Organisasi ini sudah didirikan pada akhir dinasti Ming dan telah berkembang hingga era modern. Ini sangat kuat. Namun, saya tidak menganggapnya terlalu serius pada saat itu, karena Qinggang dan Hongmen, organisasi-organisasi ini memiliki sejarah ratusan tahun, tetapi mereka lebih terkenal, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar pamer, dan ibumu berkata pada saat itu bahwa pemimpin organisasi ini mungkin telah hidup lebih dari 300 tahun, dan aku merasa ini tidak masuk akal dan aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Pada titik ini, lelaki tua itu berkata dengan sangat menyesal, jika saya menganggap serius perkataan ibumu, mungkin situasinya akan berbeda. Seorang Chong Kiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ya, kami tidak menganggap serius perkataan kakakku saat itu. Kami selalu merasa bahwa dia mungkin mengikuti kakak iparnya untuk mempelajari beberapa hal, dan dia sedikit terobsesi. Tapi kami tidak pernah menyangka, banyak hal luar biasa yang dia katakan tampaknya menjadi kenyataan sekarang. Ye Chen melihat ekspresi penyesalan lelaki tua itu, dan sebagian besar keluhannya sebelumnya hilang dalam sekejap. Jadi dia menghiburnya, kakek, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Dengan kekuatan King Hui, jika seluruhan keluarga terlibat, sebaliknya, bisa saja mereka mengalami bencana lebih dari 20 tahun yang lalu. Kekuatan Icebreaker Club jauh di luar imajinasi Anda, bisa dikatakan mudah bagi mereka untuk menghadapi Anjia. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, saya sudah merasakan kekuatan mereka ketika saya berada di New York terakhir kali. Saya benar-benar tidak menyangka mereka bisa menghabiskan waktu begitu lama untuk menempatkan agen yang menyamar di samping kita. Yang lebih menakutkan adalah, kenalan, cinta, pernikahan,
dan kelahiran anak antara dia dan paman ketigamu. Semuanya terjadi begitu alami, dan tidak ada cacat sama sekali. Kalau dipikir-pikir sekarang, punggungku masih merinding. Siapa yang mau butuh waktu lama begitu lama untuk merencanakan konspirasi? Apalagi mereka sudah tahu segalanya. Bagaimana kita Anjia bisa begitu baik sehingga mereka sudah memikirkan kita begitu lama? Ye Chen berkata dengan serius. Saya tidak mengerti masalah ini. Dengan kekuatan mereka, jika mereka ingin membunuh semua orang di keluargaan, mereka dapat dengan mudah mencapainya dengan mengirimkan 1 atau 2 tuan sejati. Tapi dalam 20 tahun terakhir, mereka telah menunda selama 20 tahun tanpa mengambil tindakan, dan saya tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba melancarkan serangan terhadap keluargaan baru-baru ini. Paman kedua Ye Chen, An Kaifeng, berkata saat ini, mungkinkah keluargaan memiliki sesuatu yang selalu mereka inginkan? Orang tua itu bertanya, jika ya, apakah itu? Seorang Kaifeng menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, ayah, saya tidak tahu apa itu secara spesifik, saya hanya mengemukakan kemungkinan agar semua orang melihat apakah ada petunjuk yang bisa ditambahkan. Orang tua itu mengerutkan kening, berpikir lama, dan berkata, ketika kondisi saya memburuk, saya tidak dapat mengingat semuanya setelah kematian saudara perempuan Anda. Namun, kenangan tahun-tahun sebelum kematian saudara perempuan Anda masih ada dalam pikiran saya. Itu menjadi semakin jelas. Jadi untuk jangka waktu yang lama, saya dengan cermat mengingat setiap detail pertemuan saya dengan saudara perempuan Anda sejak saudara perempuan Anda mengikuti saudara ipar Anda ke Tiongkok hingga beberapa tahun sebelum saudara perempuan Anda meninggal. Pada tahun-tahun itu, kakakmu pada dasarnya tinggal di Tiongkok, tetapi dia akan membawa Chener kembali mengunjungi kerabatnya setiap tahun selama liburan. Selama periode ini, kakakmu tidak mengatakan hal aneh apapun kepada kami. Dia juga tidak mempercayakan apapun kepada kami, untuk diamankan, sampai dia kembali ke Amerika Serikat untuk terakhir kalinya setahun sebelum kematiannya. Dia hanya memberitahu kami beberapa informasi tentang pertemuan dinasti Qing. Tapi dia tidak memberi kami apapun. Jadi yang saya tidak mengerti adalah bahwa masyarakat Poking telah mengawasi kita selama 20 tahun. Apa sebenarnya yang mereka tonton? Paman ketiga Ye Chen, An Zaonan, yang terdiam sepanjang waktu, bertanya dengan bingung, ayah, mungkinkah mereka mengira adikku akan meninggalkan sesuatu untuk kami, dan butuh 20 tahun bagi mereka untuk akhirnya memastikannya? Adikku tidak meninggalkan sesuatu yang berguna bagi mereka, jadi mereka marah dan ingin membunuh kami. Seorang Qishan berpikir sejenak dan berkata, apa yang Anda katakan secara teori dapat dipertahankan, tetapi menurut saya mereka tidak sebodoh itu, mereka sangat kuat, bagaimana mungkin masalah sepele seperti itu diperlukan, bagaimana dengan 20 tahun untuk memastikannya? Menurut Chener, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara mereka dan kita. Mereka diam-diam telah mengamati kita selama 20 tahun, seperti orang yang berjongkok di tanah tanpa melakukan apapun dan menatap semut selama 20 tahun, hanya untuk mengisi waktu. Waktunya sama dan sama sekali tidak masuk akal. Jadi pasti ada motif di baliknya yang sesuai dengan waktu dan tenaga selama 20 tahun yang telah mereka investasikan. Seorang Zaonan mengangguk sedikit dan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal, ayah. Seorang Qishan memandang Li Yalin dan berkata, Yalin, Anda adalah seorang detektif Tiongkok yang terkenal, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Li Yalin berkata, dari pengalaman saya memecahkan kasus selama bertahun-tahun, semakin besar kasusnya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan awal. Seperti analogi yang baru saja Anda buat, Paman An, jika Anda menghabiskan 20 tahun mempelajari semut sendirian, kemungkinan hanya untuk menghabiskan waktu sangat kecil. Jika dia benar-benar telah mempelajari semut selama 20 tahun, maka tujuannya mungkin untuk mempelajari metode untuk memusnahkan semut sepenuhnya. Jadi saya setuju dengan pernyataan Anda bahwa mereka pasti sangat kuat, motivasi. Karena itu, Li Yalin menambahkan, mengenai mengapa mereka menyerang Anjia sekarang. Menurut saya ada 2 kemungkinan. Yang pertama sesuai dengan rencana mereka, yaitu bertindak sekarang untuk mencapai tujuan sebenarnya,
dan yang lainnya karena mereka belum berpikir untuk mengambil tindakan sekarang karena beberapa alasan lain memaksa mereka untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Ye Chen merenung sejenak dan bertanya pada An Chong Kyu, "Paman, apakah kamu sudah membaca kata pengantar Sutra 9 Misteri saat itu?" Seorang Chong Kyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal ini pada saat itu, jadi saya tidak memperhatikan." Ye Chen bertanya lagi, "Lalu tahukah kamu kemana perginya buku ini?" "Saya tidak tahu," seorang Chong Kyu terus menggelengkan kepalanya. "Setelah orang tuamu mempelajari buku itu, mereka pergi ke Tiongkok untuk alasan yang tidak diketahui. Saya tidak tahu kemana buku itu pergi." Ye Chen mengangguk. Sepertinya ketika orang tuanya meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Tiongkok, hal itu tidak seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Sebelumnya, karena Ye Chen ingat bahwa kakeknya relatif acuh tak acuh terhadap ayahnya, dia selalu berpikir bahwa orang tuanya ditekan oleh kakeknya, jadi dia dengan tegas kembali ke Yanjing, meletakkan dasar untuk pembunuhannya di masa depan. Namun kini tampaknya mereka secara tidak sengaja memperoleh kata pengantar Sutra 9 Misteri di Amerika Serikat. Setelah mempelajari buku ini, keduanya mengambil keputusan untuk kembali ke Tiongkok. Motif sebenarnya mereka untuk kembali ke Tiongkok seharusnya adalah untuk mendalami kata pengantar Sutra 9 Misteri. Kata pengantar Sutra 9 Misteri. Rahasia umur panjang yang disebutkan oleh Paman Chang Seng sebelum kematiannya mungkin terkait dengan petunjuk yang diambil dari kata pengantar Sutra 9 Misteri. Memikirkan hal ini, Ye Chen tiba-tiba memikirkan sebuah detail. Jadi dia bertanya kepada An Qishan, "Ngomong-ngomong, kakek, sebelum orang tuaku meninggalkan Yanjing menuju Jinling, mereka memiliki banyak ketidaknyamanan dengan keluarga Ye. Konon memang begitu karena hubungan mereka dengan Rothschild. Ada konflik dalam keluarga. Pernahkah Anda mendengar tentang ini?" "Iya." Seorang Qishan berkata, "Ayahmu memang memiliki beberapa masalah dengan keluarga Rothschild saat itu." Versi yang banyak dikabarkan adalah bahwa keluarga Rothschild ingin mengakar di Tiongkok dan memperluas kepentingan mereka di Tiongkok, sehingga mereka bertengkar dengan keluarga besar Tiongkok bertempur secara terbuka dan diam-diam. Ayahmu mengumpulkan banyak keluarga pada waktu itu dan menyatakan perang terhadap keluarga Rothschild. Setelah bertengkar dengan keluarga Rothschild selama beberapa putaran, keluarga Rothschild menarik diri dari Tiongkok dan juga memendam kebencian terhadap ayahmu. Pikiran. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, "Kamu bilang itu adalah versi yang banyak dikabarkan oleh dunia luar, tapi bagaimana dengan situasi sebenarnya?" Seorang Qishan mendecakkan bibirnya dan berkata, "Situasi sebenarnya sangat tidak kentara. Sejauh yang saya tahu, keluarga Rothschild pada awalnya tidak ingin menargetkan keluarga besar Tiongkok itu. Mereka awalnya hanya ingin bersaing dengan keluarga domestik di beberapa negara populer. Bidang. Mereka memulai usaha patungan dan bahkan mengambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikan mereka kepada ayahmu. Tapi hasilnya." Berbicara tentang ini, An Qishan menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Akibatnya, ayahmu mencap mereka sebagai invasi finansial segera setelah dia muncul, dan kemudian mengandalkan pengaruhnya sendiri untuk mengumpulkan sejumlah besar sumber daya finansial dan material untuk diberikan. Mereka sebuah disinsentif." Kemudian, kepala keluarga Rothschild wilayah Asia Pasifik mengambil inisiatif untuk mengunjunginya di Yanjing. Namun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia ditampar oleh ayahmu. Akhirnya, dia keluar dari rumahmu kantor ayah dan menutupi wajahnya. Setelah tiba di bandara Yanjing, saya langsung terbang kembali ke Amerika Serikat untuk mengajukan keluhan kepada penanggung jawab keluarga Rothschild. Ye Chen tercengang ketika mendengar ini, dan berseru, "Jika negosiasi gagal, tampar wajah pihak lain. Ini seharusnya bukan gaya ayahku, kan?" Seorang Qishan mengangguk, "Ini memang bukan gaya ayahmu, tapi tamparan itu memang ditampar oleh ayahmu sendiri." Ye Chen bahkan lebih bingung dan bergumam, "Menurutku, ayahku masih seorang yang sangat sopan. Bagaimana dia bisa melawannya?" Semua orang juga bingung. Seorang Qishan mendecakkan bibirnya dan berkata, "Saat itu, kepala keluarga Rothschild menelepon saya dengan keluhan. Saya tidak mengerti mengapa ayahmu melakukan ini.
Li Yalin bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman An, kapan Anda mengatakan bahwa Ye Changying menamparkan kepala keluarga Rothschild wilayah Asia Pasifik? Seorang Qishan berpikir sejenak dan berkata, pasti terjadi beberapa bulan sebelum kecelakaan mereka. Ye Changying diusir dari rumah oleh keluarga Ye karena kejadian ini. Li Yalin tiba-tiba berkata, apakah dia melakukan ini dengan sengaja untuk membuat marah keluarga Rothschild dan menciptakan peluang bagi dirinya untuk dikeluarkan dari keluarga Ye? Saya pikir dia mungkin merasakan bahaya pada saat itu dan dengan sengaja menggunakan metode ini, datang dan menggambar garis yang jelas dengan keluarga Ye. Kata-kata Li Yalin tiba-tiba menyadarkan semua orang. Setelah bertahun-tahun, keluarga An tidak pernah mengerti mengapa Ye Changying, yang sangat terpelajar dan sopan, mengalami konflik kekerasan dengan keluarga Rothschild. Bahkan Ye Chen tidak tahu kenapa ayahnya ingin menjadi musuh keluarga Rothschild. Selama ini Ye Chen bahkan mengira pelaku pembunuhan orang tuanya adalah keluarga super yang sangat kaya raya ini. Namun setelah berbicara banyak dengan keluarga kakeknya dan Li Yalin hari ini, dia akhirnya mengerti bahwa alasan ayahnya melakukan ini saat itu hanyalah untuk memberi dirinya kesempatan yang sesuai untuk menarik garis yang jelas antara keluarga Ye dan bahkan keluarga An. Dia dan ibunya kemungkinan besar menyadari bahwa mereka akan menghadapi bahaya pada saat itu, dan mereka pasti telah menarik garis yang jelas dengan kedua keluarga untuk melindungi mereka. Seorang Qishan tidak bisa menahan tangisnya dan tersedak. Mengapa dua anak konyol ini, Changying dan Cheng Qi, lebih memilih mati daripada meminta bantuan dari kami? Sebagai seorang ayah, bukan saja saya tidak menyadarinya mereka berada dalam bahaya besar, dan bahkan mengeluh tentang keterasingan mereka dari keluarga. Sekarang saya tahu bahwa mereka tidak ingin menyeret kita ke bawah. Li Yalin menghiburnya, Paman An, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Cheng Qi dan istrinya seharusnya sudah mengetahui dengan jelas saat itu bahwa bahkan keluarga An dan keluarga Ye bersama-sama tidak dapat memecah King Hui. Mereka lawan. Jika ini masalahnya, bagaimana mereka bisa menyebabkan keluarga mereka menderita demi mereka? Iya, wanita tua itu hanya bisa menghela nafas dengan mata merah. Cheng Qi memiliki kepribadian yang kuat dan tidak mau berbicara dengan keluarganya tentang kesulitan apapun yang dia temui sejak dia masih kecil. Alasan mengapa kekayaan sebuah keluarga dapat berkembang pesat 20 atau 30 tahun yang lalu semua karena dia sedang menyusun strategi di Silicon Valley. Tetapi ketika dia pergi ke Tiongkok bersama Changying, dia tidak mengambil 1 sen pun dari rumah. Kata-kata wanita tua itu membuat keluargaan merasa semakin berat. Saudara-saudara dari keluargaan selalu bersatu. Bagi mereka keluarga jauh lebih penting daripada uang. Oleh karena itu, meskipun An Cheng Qi telah meninggal lebih dari 20 tahun, mereka tetap tidak bisa melepaskannya. Kini dianalisis bahwa mereka dalam bahaya dan menjaga jarak dari keluarganya agar tidak melukai keluarganya, dan masing-masing merasa lebih sedih. Tepat ketika semua orang terdiam, Bibi Ye Chen, An Youyu tiba-tiba berkata, saya mengerti bahwa saudara perempuan dan saudara ipar saya tidak ingin melibatkan kedua keluarga. Tetapi mengapa mereka ingin membawa Chener bersama mereka? Semua orang kaget dengan kata-katanya, dan mereka segera menyadari bahwa An Youyu benar. Karena pasangan itu bahkan tidak ingin melibatkan keluarga mereka sendiri saat itu, mengapa mereka membawa serta putra satu-satunya? Mereka mungkin sudah memutuskan untuk mati saat itu, tetapi karena mereka tahu mereka akan mati, mereka seharusnya tidak membawa Ye Chen, yang saat itu baru berusia 8 tahun, bersama mereka. Jika itu adalah sifat manusia, pada saat itu, masuk akal untuk melakukan segala kemungkinan untuk mengirim putranya ke tempat yang lebih jauh dan aman. Namun, setelah pasangan itu berselisih dengan keluarga Ye, mereka membawa Ye Chen ke Jinling bersama mereka. Ini sungguh aneh dan tidak dapat dipahami jika Anda memikirkannya dengan cermat. Seorang Qishan sedikit bingung saat ini, dia memandang Ye Chen, mengerutkan kening dan berkata, kamu benar, Chener adalah satu-satunya garis keturunan mereka, semakin berbahaya waktunya, semakin mereka harus menyerahkan putra mereka, jauh sekali. Tapi kenapa mereka membawa Chener ke Jinling? Setelah itu, dia bertanya kepada Ye Chen, Chener, apakah kamu masih ingat detailnya sebelum dan sesudah orang tuamu membawamu ke Jinling?
Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, itu terjadi lebih dari setengah tahun yang lalu. Saya tidak dapat mengingat terlalu banyak detailnya, tapi sekarang setelah saya memikirkannya, saya tidak memikirkan sesuatu yang aneh. Saat dia berbicara, Ye Chen melanjutkan, saya selalu merasa bahwa orang tua saya pergi ke Jinling karena mereka berselisih dengan kakek saya dan seluruh keluarga Ye. Jadi mereka tidak punya pilihan selain menetap di Jinling. Jadi dalam jangka panjang saya istilah pemahaman, mereka semua merasa bahwa kakek saya dan keluarga Ye lah yang mengusir orang tua saya dari rumah, yang menyebabkan pembunuhan berikutnya. Mereka adalah pembunuh yang secara tidak langsung membunuh orang tua saya. Jadi untuk waktu yang lama, saya benci kakekku dan keluarganya sangat. Li Yalin berkata pada saat ini, Paman An, Bibi An, Cheng Qi dan istrinya pasti telah membuat persiapan untuk Chener terlebih dahulu dan meninggalkan jalan keluar untuknya. Jika tidak, Chener tidak akan mampu bertahan dari mereka. Pada hari kecelakaan itu, dia dipindahkan dengan selamat oleh anak buah Chang Ying, dan Chang Ying mengatur agar Chener ditempatkan di rumah kesejahteraan, dan semua orang di rumah kesejahteraan digantikan oleh anak buahnya sendiri terlebih dahulu. Trik ini sangat cerdik sehingga langsung menipu semua upaya mencari Chener. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia sudah merencanakan segalanya. Saat dia berbicara, Li Yalin berkata dengan serius, jadi, kembali ke pertanyaan yang baru saja Anda sebutkan, saya pikir Cheng Qi dan Chang Ying tidak hanya memiliki pengaturan sendiri untuk membawa Chener ke Jinling, tetapi mereka juga memiliki rahasia mereka sendiri yang tidak diketahui. Seorang Qishan bergumam, saya masih belum bisa memahaminya, bahkan jika dia telah mengatur segalanya, apa tujuan melakukan ini? Tidak peduli seberapa bagus pengaturannya, masih ada risiko terjadinya kesalahan, dan dalam menghadapi lawan yang begitu kuat, jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi masalah hidup dan mati. Jika Anda memikirkan tentang remediasi, sama sekali tidak akan ada peluang. Terlebih lagi, target petualangan ini tidak lain adalah darah dagingnya sendiri. Menurut pemikiran orang normal, jika sesuatu dapat menyebabkan kematian, tidak ada yang mau membiarkan anak-anaknya mengambil risiko ini. Tetapi dia dan Cheng Qi memutuskan untuk membiarkan Chener mengambil risiko ini. Bukankah ini sedikit tidak bertanggung jawab? Ye Chen berkata dengan tenang saat ini, kakek, saya yakin ayah punya alasannya sendiri untuk melakukan ini. Dan menurut saya dia tidak bertanggung jawab kepada saya dengan melakukan ini. Semuanya ada resiko kematian. Mengusir anak ada resiko kecelakaan mobil. Mengajak anak berenang ada resiko tenggelam. Dan memberi makan anak ada resiko tersedak. Yang harus diperhatikan orang tua bukanlah penghindaran 100%. Semua risiko. Dalam menghadapi risiko, apakah hal ini layak dilakukan? Saya yakin sangat sedikit orang tua yang tidak mengajak anaknya keluar rumah untuk menghindari kecelakaan mobil. Dan kecil kemungkinannya mereka berhenti makan karena tersedak dan melihat anaknya mati kelaparan. Jadi menurut saya mereka pasti punya alasannya sendiri. Dan alasan untuk melakukan hal ini. Dan saya yakin mereka harus melakukan ini demi kebaikan saya. Seorang Qishan tertegun sejenak dan mengangguk sedikit. Chener, apa yang kamu katakan masuk akal. Meskipun orang tuamu masih sangat muda saat itu, mereka berdua adalah orang yang sangat bijaksana. Kemampuanmu saat ini tidak sesuai dengan penciptaan pasti tidak dapat dikembangkan di rumah kaca. Apakah mereka memberikanmu kepada keluarga Ye atau keluarga An untuk membesarkanmu? Akan sulit atau bahkan tidak mungkin bagimu untuk tumbuh menjadi dirimu yang sekarang. Mungkin orang tuamu memiliki pandangan jauh ke depan saat itu dan meramalkan perkembanganmu hari ini di masa depan, maju. Pada saat ini, Li Yalin di samping tiba-tiba bertanya kepada Ye Chen, Tuan Ye, karena orang tua Anda telah menguasai beberapa kekuatan yang relatif magis, atau telah menyentuh konteksnya, apakah ada hubungannya dengan kekuatan yang kemudian Anda kuasai? Ye Chen sedikit terkejut dengan pertanyaannya, dan sebuah pemikiran mengejutkan tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah bukan suatu kebetulan saya memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius? Jika bukan suatu kebetulan, apa itu? Hubungan sebab dan akibat yang membuatku mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Setelah orang tuaku meninggal, 10 tahun kemudian, dapatkan warisan ini.
Ini adalah pertama kalinya dalam 20 tahun dia makan malam bersama kakek nenek dan keluarganya. Tetapi sebelum makanan itu disantap, Ye Chen merasa otaknya tidak lagi digunakan. Dia tidak memberitahu kakek neneknya dan Li Yalin bahwa dia telah memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius. Sejauh ini, dia hanya memberitahu Lin Waner tentang hal ini. Ini bukan hanya karena Lin Waner juga berbagi dengannya bahwa dia telah hidup selama hampir 400 tahun. Lebih penting lagi, jauh di lubuk hatinya dia merasa bahwa dia dan Lin Waner sangat mirip sampai batas tertentu. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka memiliki simpati satu sama lain. Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa mereka adalah teman dekat. Saat ini, Ye Chen hanya ingin melihat Lin Waner sesegera mungkin. Karena dia secara tidak sadar merasa bahwa dia hanya bisa memberitahu Lin Waner tentang takdir Shenglong. Kata pengantar Sutra 9 Misteri, dan Sutra 9 Misteri, Lin Waner berpengetahuan luas dan mungkin bisa menjawab keraguannya. Bahkan Lin Waner tidak mengetahui rahasianya, tetapi Ye Chen juga merasa bahwa dia adalah orang yang baik untuk diajak bicara, dan dia dapat menceritakan keraguan di dalam hatinya. Meskipun Ye Chen tidak pernah menunjukkannya, sejak dia berbagi rahasia terdalamnya dengan Lin Waner di halaman rumahnya yang lain, dia merasakan perasaan rileks yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Meski dia dan Lin Waner baru bertemu beberapa kali, mereka sudah menganggap satu sama lain sebagai orang yang paling bisa dipercaya. Pada saat ini, lelaki tua An Qishan sepertinya menyadari bahwa Ye Chen menyembunyikan sesuatu. Jadi dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Chener, aku baru saja memperkenalkanmu kepada pamanmu, izinkan aku memperkenalkanmu kepada pamanmu. Tersisa kalian berdua, paman dan bibi." Setelah itu, dia menunjuk An Kaifeng dan berkata, "Chener, ini paman keduamu. An Kaifeng, paman keduamu bertanggung jawab atas bisnis eksternal keluarga An saat ini." Ye Chen memandang An Kaifeng, tersenyum dan berkata, "Halo, paman kedua." Seorang Kaifeng melangkah maju dan memeluk Ye Chen, dan berkata, "Chener, mulai sekarang keluarga An akan menjadi rumahmu sendiri. Jika kamu membutuhkan uang atau bantuan dari keluarga An, tanyakan saja." Ye Chen mengangguk sedikit, dan kemudian lelaki tua itu memperkenalkan An Zaonan lagi, berkata, "Chener, ini paman ketigamu An Zaonan." Ye Chen memandang paman ketiganya dan berkata, "Halo, paman ketiga." Seorang Zaonan juga melangkah maju dan memeluk Ye Chen dengan lembut, dan tidak bisa menahan nafas. "Chener, paman ketiga saya akan selalu berterima kasih kepada Anda untuk saat itu di New York. Jika bukan karena Anda, paman ketiga saya pamannya sendiri akan menjadi buta, dan akan melukai semua anggota keluargaan." Ye Chen menepuk bagian luar lengan atasnya dan berkata dengan serius, "Paman ketiga, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu adalah korban terbesar dalam masalah ini." Ketika An Zaonan mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas. Istrinya yang telah menidurinya selama lebih dari 10 tahun selalu menjadi jurus pembunuh yang disembunyikan oleh musuh-musuhnya, bahkan hampir membunuhnya. Orang tuanya, saudara laki-lakinya. Oleh karena itu, orang yang paling terluka dalam kejadian ini pastilah seorang Zaonan sendiri. Seorang Zaonan tampak kesepian di Gunung Anqi, jadi dia menghiburnya, "Zaonan, Chener benar, kamu adalah korban terbesar dalam insiden Liqin, jadi jangan selalu menyalahkan dirimu sendiri di dalam hati." Seorang Zaonan mengangguk sedikit dan berbisik, "Saya mengerti, ayah." Seorang Qishan tidak berkata apa-apa lagi, dan malah memperkenalkan bibi Ye Chen, "Chener, ini bibimu An Youyu. Terakhir kali kamu dan ibumu pergi ke Amerika Serikat untuk mengunjungi kerabat, dia masih setengah gadis dewasa. Dialah yang paling menyakiti ibumu." Ye Chen berkata dengan sopan, "Halo, bibi." Mata seorang Youyu memerah. Dia menangis dan melangkah maju untuk memeluk Ye Chen, tersedak oleh isak tangis dan berkata, "Bibi telah menunggu bertahun-tahun, dan akhirnya Chener kita kembali. Chener kita telah dewasa dan telah kemampuan hebat. Kamu orang tuaku akan sangat bangga di surga." An Youyu adalah anak bungsu di keluargaan, jadi wajar saja dialah yang paling disayangi. Kakak kandungnya telah membesarkannya sejak dia masih kecil, dan dia dianggap setengah ibu.
Tak perlu dikatakan lagi, ketiga saudara laki-lakinya sangat menyayanginya dalam segala hal. Meskipun pasangan yang lebih tua sangat menyayangi dan mencintai An Chengqi yang tertua, An Chengqi menjadi mandiri sejak dini dan memiliki kepribadian yang kuat, sehingga orang tuanya harus memberikan rasa hormat sebagai orang dewasa dalam segala aspek sejak dini, dan bahkan mendengarkan pendapatnya, dan menyarankan bahwa, dengan cara ini, tentu saja akan merepotkan untuk memanjakannya. Jadi pasangan tua itu memfokuskan semua perawatan mereka pada An Youyu. Namun, An Youyu tidak sombong karena kebaikannya. Sebaliknya, dia adalah putri dan saudara perempuan yang paling perhatian di keluarga. Dia sangat dipengaruhi oleh saudara perempuannya sejak dia masih kecil, dan dia adalah orang yang paling dekat dengannya di hatinya. Meskipun saudara perempuannya telah meninggal selama 20 tahun, dan dia sudah lebih tua dari saudara perempuannya ketika dia masih hidup, tetapi pemikiran tentang An Chengqi masih membangkitkan bayangan gadis kecil itu jauh di dalam hatinya. Sedemikian rupa sehingga ketika dia melihat Ye Chen sekarang, dia tidak bisa tidak mengingat bagaimana dia disayangi oleh saudara perempuannya, dan dia tiba-tiba menjadi sangat sedih. Seorang Qishan menatap Li Yalin lagi pada saat ini dan berkata dengan marah, "Chener, aku tidak akan memperkenalkanmu pada bajingan Yalin ini. Dia mengetahui identitasmu saat ini lebih awal dari kita." Li Yalin tahu bahwa An Qishan agak mengeluh karena dia tidak pernah mengakui identitas Ye Chen. Jadi dia berkata tanpa daya, "Paman An, Tuan Ye adalah penyelamatku. Tanpa dia, aku akan dikuburkan atau masih dibekukan. Tangki nitrogen, Tuan Ye dengan jelas meminta saya untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Apakah menurut Anda saya tidak bisa menarik kembali kata-kata saya kepada penyelamat saya?" Seorang Qishan memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Aku tidak menyalahkanmu, Nak. Aku tahu kamu melakukan hal yang benar, tapi aku hanya sedikit tidak bahagia. Kamu masih tidak membiarkan aku tidak bahagia." Izin. Li Yalin mengangguk berulang kali dan berkata, "Paman An, sebenarnya aku tidak mengatakan apa-apa saat kita mengobrol sebelumnya. Bukankah aku terus memberitahumu dengan cara yang halus bahwa ada banyak masalah dalam menemukan Chener di Jinling? Kemungkinannya besar, dan saya juga telah menganalisis panti asuhan itu untuk Anda, dan itu sangat mencurigakan." "Iya," seorang Qishan berkata dengan marah, "kamu menganalisisnya untuk kami, tetapi kamu terlambat menganalisisnya. Jika kamu setengah jam kemudian, Chener akan masuk." Li Yalin tersenyum canggung, menggaruk kepalanya dan berkata, "Oh, aku juga tidak menyangka ini." Seorang Qishan melambaikan tangannya, "Oke, saya tidak akan membicarakan hal ini lagi dengan Anda. Ketahuilah bahwa paman Anda tidak menyalahkan Anda." Setelah mengatakan itu, sebelum Li Yalin dapat berbicara, dia segera berdeham dan berkata dengan keras, "Karena Chener telah kembali dan semua orang di keluargaan ada di sini hari ini, saya akan mengumumkan keputusan di depan semua orang." Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua memandang lelaki tua itu, menunggu kata-kata selanjutnya. An Qishan berkata, "Mulai hari ini, 60% aset keluargaan di berbagai bidang akan didivestasi dan diberikan atas nama Chener." Setelah mengatakan itu, An Qishan berkata lagi, "Jangan mengungkapkan pendapatmu dulu. Izinkan saya memberitahu Anda alasan keputusan saya. Ada 3 alasan. Pertama, setidaknya setengah dari aset keluargaan saat ini diperoleh dari Chener, Ibu. Kedua, Chener telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun, dan keluargaan kami sudah berhutang padanya. Ketiga, Chener telah menyelamatkan keluargaan 2 kali dan baik kepada keluargaan. Apa maksudmu?" Ketiga paman dan bibi Ye Chen berkata serempak, "Ayah, kami tidak keberatan." Ye Chen berkata saat ini, "Kakek, properti keluargaan adalah milik keluargaan, bukan milik saya. Saya tidak bisa mengambilnya." Seorang Qishan melambaikan tangannya dan berkata, "Chener, kakek tidak sopan padamu. Uang tidak penting bagi keluargaan. Bahkan jika aku memberimu 60%, kamu tidak akan bisa menghabiskan semuanya di sisa masa hidup. Itu hanya angka. Tapi sekarang Anda harus bertarung melawan masyarakat Poking, dan kekuatan Anda di semua aspek perlu ditingkatkan. Terlebih lagi, masyarakat Poking ini bukan musuh Anda sendiri,
tetapi musuh bersama kita keluarga. Dengan uang untuk berumah tangga di tangan Anda juga dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kakek, saya menerima tawaran Anda, tetapi saya benar-benar tidak kekurangan uang. Terlebih lagi, untuk berurusan dengan Po King Hui, memiliki uang tidak ada gunanya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengeluarkan 2 pil peremajaan dari sakunya dan berkata dengan tenang, "Lihatlah 2 pil peremajaan ini, harga satu bisa dijual 1 hingga 200 miliar, atau bahkan 2 hingga 300 miliar, dan itu masih dolar AS. Jika saya kekurangan uang, saya hanya dapat menemukan beberapa orang kaya untuk melakukan transaksi pribadi, dan saya dapat dengan cepat menghasilkan banyak kekayaan." Seorang Chongqiu melihat pil peremajaan dan berkata dengan rasa malu, "Oh, ini pil peremajaan yang bahkan tidak saya beli ketika saya menawarkan lebih dari 300 miliar dolar AS. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tepat sekali." Setelah itu, dia menyerahkan kedua pil tersebut kepada kakek dan neneknya dan berkata, "Kakek dan nenek, kedua pil ini adalah pemikiran cucuku. Terimalah. Kamu sudah tua dan mempunyai banyak masalah kesehatan. Jika kamu meminumnya, kamu dapat memperpanjang masa hidupmu, hidup setidaknya 20 tahun. Kakek nenek Ye Chen secara tidak sadar memindahkan tubuh mereka kembali. Nenek berkata berulang kali, "Chener, benda ini sangat berharga. Jika kamu menyimpannya, kamu dapat menukarnya dengan sejumlah besar uang kapan saja. Berikan kepada keduanya kita, sungguh sia-sia." Kakek An Qishan juga mengangguk dan berkata, "Chener, kamu meminta putrimu untuk memberikan ramuan kepada kakek terakhir kali dan menyelamatkan nyawanya. Bagaimana kakek masih menginginkan ramuanmu? Terlebih lagi, sejak kakek datang ke Jinling. Setelah itu, sang tubuhnya jelas sudah membaik pesat, bahkan penyakit Alzheimer sudah sangat berkurang. Dan nenekmu juga dalam keadaan sehat. Jangan sia-siakan pil peremajaan ini untuk kita berdua." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa kesehatanmu telah meningkat pesat sejak datang ke Jinling. Apakah kamu membaik selama beberapa hari kamu tinggal di Wanliu Villa?" "Iya." Seorang Qishan mengangguk dan berkata, "Hanya setelah tinggal di Wanliu Villa kesehatanku meningkat secara signifikan. Bukan hanya aku, tetapi nenekmu juga meningkat secara signifikan, begitu pula pamanmu. Konon nenekmu menemukan Dr. Master Hong Tianxi menunjukkan Feng Shui ke villa itu. Saya tidak percaya sebelumnya, tapi kali ini saya benar-benar yakin." Ye Chen berkata dengan tenang, "Wanliu Villa dapat meningkatkan kesehatanmu, nenek, dan orang lain secara signifikan. Sebenarnya, ini tidak ada hubungannya dengan Feng Shui. Feng Shui dapat mengubah rejeki dan aura dalam tubuh seseorang, tetapi memang demikian tidak memberikan efek langsung seperti itu." Seorang Qishan bertanya dengan heran, "Apa yang terjadi?" Ye Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Ketika Hong Tianxi pergi ke sana untuk melihat Feng Shui, saya juga pergi ke sana, mengetahui bahwa kesehatan Anda buruk dan nenek sudah tua. Saya meninggalkan formasi dan batu peremajaan di sana, dan logika dasarnya adalah bahwa formasi tersebut mengontrol kekuatan pil peremajaan, memungkinkannya dilepaskan secara perlahan di dalam villa, dan kemudian diserap oleh orang-orang di dalam villa." Keluarga An tercengang ketika mendengar ini. Lelaki tua itu berseru, "Chener, kamu meninggalkan pil peremajaan senilai 300 miliar dolar AS di rumah itu." Bersambung.